warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnesi sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada LPTK UIN Araniri Banda Aceh tahun 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan metode PBL di MA Al-Azkar Cirebon, Jawa Barat dengan mapel Akidah Akhlak kelas 11 materi menghindari akhlak tercela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi itu tentang materi akidah akhlak dengan materinya akhlak tercela. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang sakit? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Yang belum bisa berangkat, mudah-mudahan besoknya secepatnya ikut kegiatan belajar di sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran ini? Silakan. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Sebelum pembelajaran ini, coba kalian tengok di sekeliling kalian. Barangkali di bawah meja itu masih ada sampah. Silakan. Alhamdulillah bersih semua ya. Karena kita orang Islam itu harus bersih ya. Nah, biar semangat. Anak-anak masih semangat? Biar semangat, kita berdiri dulu, ice breathing ya. Satu dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Mulai. Satu, haram, dua, syafat, tiga, rabiul awal, empat, rabiul akhir, lima, jumadil awal, enam, jumadil akhir, tujuh, Rajab, delapan,
Ibu mau menanyakan materi terdahulu. Ya. Materi terdahulu itu kalian masih ingat? Waktu minggu lalu kita belajar apa? Akhlak terpuji. Kalian tahu kan? Yang namanya akhlak terpuji itu banyak contohnya. Seperti apa? Barangkali ada yang bisa, ya silakan. Ya, yang belakang. Ya, Saling tolong menolong. ya terus. Ya, terus yang ini. Ya, iya, semuanya masih ingat ya. Ketika kita tahu bahwa yang namanya akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, ya, yang harus kita laksanakan, kita jalankan, tapi jangan menjalankannya saja. Kalian harus tahu, ya. Nah, karena akhlak itu adalah dibagi dua. Ya. Ada yang namanya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji itu sama aja dengan akhlak apa? Akhlak muda. Masih ingat ya? Iya. Kalau akhlak tercela sama dengan majmumah. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang akhlak tercela. Perlu kalian ketahui apa sih yang dinamakan akhlak? Siapa yang bisa jawab? Akhlak itu apa? Sifat dalam diri manusia. Ya, boleh. Sifat. Ya, yang lain? Perilaku atau kebiasaan. Nah, terus yang ini akhlak. Jadi akhlak itu adalah kita sehari-hari melakukan kegiatan di perilaku. Iya kan? Tingkah laku. Ya, tingkah laku kita itu namanya akhlak. Ibu percaya kalian sudah baik-baik semua, ya. Makanya di sini ibu menjelaskan hanya poin-poin yang tertentu aja, ya. Nah, akhlak terpuji sama aja itu akhlak mulia. Kalau akhlak tercela majmumah. Ibu akan menjelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran akhlak tercela. Nah, tujuannya apa? Tujuan mempelajari akhlak tercela. Coba. Tujuan mempelajari akhlak tercela itu supaya kalian itu ya berlaku atau bertingkah laku apa yang tidak baiknya itu dihindari. Ya, jadi kita melakukannya yang baik-baik saja. Nah, akhlak tercela itu banyak, ya. Di antaranya ada yang tahu? Ya. Dusta atau bohong. Ya, bagus. Terus? Ya. Terus? Apa lagi? Malas. Ya. Apa lagi? Iya. Terus? Iya, itu namanya akhlak tercela. Nah, kalau kalian sudah tahu, berarti bagaimana sih kita harus menghindari, ya, menghindari akhlak tercela itu. Ya. Nah, sebelum itu kamu lihat dulu. Kamu lihat, menghindari sifat tercela pada remaja. Kalian kan sudah masuknya sudah remaja kan? Ya.
Sifat tercela itu yang pertama, mengapa penting bagi remaja itu kan kalian ya, usianya masih remaja, mengapa penting bagi remaja untuk menghindarinya? Penting nggak menurut kalian? Penting. Kita harus menghindari ya akhlak-akhlak yang buruk itu, terutama pada kalian usia remaja. Mungkin kalian sudah dengar di kalangan daerah-daerah yang bulan lalu itu sering terjadinya tindakan yang tidak tidak terpuji. Nah, seperti contohnya apa? Ya, tawuran. Ya, apalagi? Mencuri bisa, apalagi? Nah, yang seperti itu harus dihindari. Karena apa? Karena nanti ada dampaknya itu sebelum kita ya, memahami apa yang tadi Ibu sampaikan, kamu lihat dulu video berikut ini. Silakan simak. Nah, setelah kalian melihat video ini, Ibu akan membagikan soal ya, ini, tapi mengerjakannya berkelompok. Nanti setelah hasilnya sudah selesai, kita presentasikan. Kelompok 3, silakan ucapkan. Kelompok
Ya, cukup? Cukup? Silakan untuk kelompok 1 dulu. Presentasikan kelompok 1, semuanya maju. Perkenalkan diri. Yang belum presentasi, siap-siap. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Satu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, materi kami yang akan kami bawakan adalah hasad. Hasad atau iri dengki adalah penyakit hati yang dapat membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Dan hasad juga termasuk dalam dosa besar karena ketidakridhoan kepada Allah. Penyebab dari hasad atau iri dengki yang pertama adalah kurangnya pemahaman agama, yang kedua lingkungan yang tidak baik, yang ketiga dalil yang menjelaskan dari surat yang tadi adalah surat An-Nisa ayat 32 dan surat Al-Falaq ayat 4-5. Dampak buruk dari hasad atau iri dengki yang pertama dijauhi oleh teman, yang kedua menghalangi kemajuan di masa depan, yang ketiga dilakukan oleh Allah. Upaya untuk menghindari surat hasad dan iri dengki adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak beribadah, mengaji, sholat, dan kegiatan agama lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya, Ya, silakan. kalau gue ingin bertanya, mengapa kita harus menghindari perilaku hasad? Karena hasad juga itu tidak baik.
Siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, nama saya Rifko Pandinata. Saya berikan. Kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tablak tercela. Ada 5 contoh tablak tercela yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama berbohong, yang kedua menghina orang lain, yang ketiga suka menghibah, yang keempat sombong, dan yang terakhir malas beribadah dan menunda-nunda. Dampak negatif dari berbohong adalah hilangnya kepercayaan terhadap sesama. Yang kedua, menghina orang lain pastinya akan dibenci. Yang ketiga, suka bergibah, sama aja sih. Iya. Yang ketiga, sombong sama juga, akan dijauhi teman. Dan yang terakhir, dampak dari malas beribadah adalah hidupnya tidak akan baik. Hidupnya akan tidak akan baik. Hidupnya memburuk. Hidupnya tidak tenang dan tidak dituntut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? ada yang bertanya? Ainun, kelompok 3. Cara biar nggak melakukan sifat kayak gitu tuh gimana sih? Semua ini. Iya. Apa mencari pergaulan yang baik, tidak asal memilih-milih teman gitu. Sudah cukup? Ada lagi? Penyebab dari sifat malas apa? Dalam diri kita sendiri. Kalau dari kecilnya kita malas, tidak melakukan apa-apa, pasti sampai besarnya juga akan malas juga. Iya. Ada lagi? Siap, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Ya, hai kelompok 2. Ada simak berdua itu pasti ya. Pegang aja dipegang. Masih masuk. Dan siapa yang mengawali? Yang mungkin siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dalil-dalil yang dari akhlak tercela itu, salah satunya itu ada dalil surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan untuk berburuk sangka. Dalil tersebut berisikan Ya ayyuhalladzina amanu taqtanibu kasiran minat inna ba'da ismun tabassasu wala ya'tab ayyuhibbu ahadukum kulala lahma akhihi maitan fakari tubuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berarti sekian dari kami itulah dalil dari larangan untuk berburuk sangka. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berburuk sangka itu apa sih? Berburuk sangka itu kayak apa ya? Kita tuh kayak mengira orang itu salah gitu, suka apa namanya mencari kesalahan belum tentu buktinya juga tuh. Berburuk sangka, berpikir enggak gitu. Walaupun misalkan belum tentu juga itu terjadi dari orang tersebut yang melakukan. Kalau belum ada bukti yang jelas itu kayak kita curigaan gitu orang korban tersebut bisa seperti itu. Jelas. Dampak dari berburuk sangka itu apa? Berburuk sangka dampaknya. Dampak dari berburuk sangka, itu ya. Dampak dari apa? Berburuk Berburuk sangka. sangka itu bisa merusak yang namanya hubungan sosial. Misalkan kalian itu punya teman, nah kalian itu berburuk sangka pada teman kalian, nah, sedangkan teman kalian itu adalah orang yang baik. Jadi satu sama lain nanti akan merusak hubungan sosial kalian dengan teman kalian. Walaupun keluarga juga, teman-teman kalian, saudara-saudara juga sama. Oke. Ada yang mau lebih ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, cukup. Kalau cukup? Cukup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dalam pembelajaran ini, ya, kalian sudah mempresentasikan materi yang tadi Ibu sampaikan, dan untuk mengevaluasi tadi itu, ya, kalian itu sudah memahami yang namanya menghindari akhlak tercela.